Resiko dari berbudidaya maggot sendiri apa ini, Pak? Resikonya satu, Apa itu? budidaya maggot ini merubah profesi seseorang menjadi pemulung. Nah, itu. Jadi kalau mau ternak maggot ini mau gaji berapa, kita sendiri yang nentukan. Oh, Ya kita ternak 20 gram. 20 gram kalau dikalikan 2,5 berarti kan dapat 50 kilo. Kalau 50 kilo berapa? 250. 250. Kalau tiap hari panen Oke, 7,5 juta kalau satu bulan. Satu bulan, Berarti oke. gaji berapa kita sendiri yang nentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Peluang. Ada peluang pasti ada. Hari ini saya bersama Pak Masudi, nggih, Pak. Ya. Pak Masudi sendiri adalah ketua dari Yalidi. Yalidi itu apa, Pak? Yalidi itu Yayasan Lingkungan Hidup Adiguna. Yayasan Lingkungan Hidup Adiguna. Nah, tepatnya di mana nih, Pak, sekarang, Pak? Untuk posisi kita Hari ini ini ada di Jalan Semeru nomor 99. Jalan Semeru nomor 99 atau lebih tadi di sana ada tulisan Pendopo 99. Pendopo 99. Pak, gimana secara singkat tentang Yalidi nih, Pak? Kok sampai ada Yalidi divisi maggot atau gimana ini, Pak? Oh iya. Ya, makasih Mas Faris. Itu awal mulanya Yalidi itu kan kumpulan dari beberapa komunitas yang sama-sama punya visi misi di pegiat lingkungan. Pegiat lingkungan, oke. Jadi kita melebur menjadi satu, menjadi sebuah bentuk yayasan yang kita namakan Yayasan Lingkungan Hidup Adiguna, kita singkat Yalidi. Yalidi, oke. Filosofinya kalau lidi itu kan kalau dikumpulin bareng dalam satu bentuk namanya sapu itu kan Sapu, bisa banyak fungsinya bisa banyak fungsinya. untuk membersihkan lingkungan. Oh, siap. Nah, di Yalidi sendiri memang fokus di core-nya itu ke masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup, oke, Pak. Jadi kalau di Yalidi sendiri kita juga ada namanya divisi-divisi ya. Divisi SDM, terus divisi SDA, divisi ekonomi kemasyarakatan, sama yang terakhir divisi 4 itu divisi tentang legal. Legal. Divisi SDM kita ada unit bisnis namanya bank sampah. Bank sampah, oke. Yang itu target kita satu desa satu bank sampah. Satu desa satu bank Kalau sampah. di tingkat kota itu satu RW satu bank sampah. Satu RW satu bank sampah. Itu nanti akan mengurai baik sampah non organik maupun organik. Non organiknya ya semua macam jenis plastik, jenis kertas, jenis logam maupun kaca. Kaca, oke. Jadi itu masing-masing kita breakdown, kita urai sesuai spek kebutuhan pabrik. Oh, siap. Terus yang kedua ada unit komunitas maggoter. Komunitas maggoter. Di Jember ini kita namakan Komunitas Maggoter Jember atau KMJ. KMJ, Komunitas Ya, Maggoter Jember ini, Pak. Komunitas Maggoter Jember. Kemarin baru deklarasinya mungkin bulan September Bulan September. 2020 deklarasinya, terus baru terbentuk pemilihan ketuanya akhir tahun kemarin 2020. Ada total 163 maggoter anggota yang sudah gabung di KMJ. 163 itu berarti Peternak semua peternak. yang eksis. Eksis, oke, siap. Ya. Di Bondowoso kita juga bentuk namanya KMB, Komunitas KMB. Maggoter Bondowoso. Memang masih baru 32 peternak. Lumajang, KML, terus Banyuwangi kita itu sudah ada lama. Kemudian koordinatornya Mas Koiru namanya PMBI. Siap, siap. Nah, Pak, gimana kok sampean lebih memilih usaha maggot daripada usaha yang lain? Padahal kan banyak jenis usaha yang lain ya, Pak. Ya, maggot ini kan termasuk makhluk yang luar biasa. Jadi maggot ini adalah larva yang hasil telur dari
makhluk namanya lalat BSF. Lalat BSF. Oke. BSF itu singkatan Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam. Lalat tentara hitam. Oke. Kita bisa cek di Google, di YouTube bahwa lalat ini steril, tidak membawa parasit atau bakteri. Jadi kita aman ini. Beda dengan lalat-lalat baik lokal maupun lalat hijau. Oke. Itu yang malah menjadi momok ya. Jadi lalat ini benar-benar sebagai pahlawan pengurai sampah yang organik. Jadi kalau kita katakan ini hero ya, karena dari sampah bisa terbiokonversi menjadi protein yang sangat dibutuhkan oleh ternak, baik ternak unggas maupun ternak untuk perikanan. Dan kadar proteinnya tinggi sekali ya? 42-45% dari hasil lab analisa proximat ya. Jadi kalau kita sebut itu paling bagus dari konsentrat yang paling bagus yang ada. Jadi kalau itu peternak bisa mengaplikasikan ini, yang jelas motivasinya ada dua-duanya kena. Misalkan motivasi lingkungan, bumi jadi bersih ya, dengan mengurai sampah organik, dengan motivasi bisnis, ini bisa menjadi sebuah solusi ekonomi. Oke. Itu. Dan ini luar biasa sekali. Berarti yang awalnya tujuannya dari Yalidi itu Pak ya, mungkin karena banyak sampah organik yang tidak terurai dengan maksimal. Oh, ternyata ada lalat yang bisa mengurai ini ya Pak ya. Nah, Pak, gimana untuk teman-teman pemula yang ingin memulai budidaya maggot? Apakah susah atau gampang nih Pak? Sangat-sangat gampang. Sangat gampang. Gampangnya di mana nih Pak? Yang penting sekarang bisnis apa yang paling bagus, yaitu bisnis yang langsung action ya. Langsung action, siap. Oke. Jadi kalau ditanyakan nggak action, wah percuma ya percuma. Pak. Jadi maggot ini nggak modal bisa, pakai modal juga bisa. Siap. Maggot ini bener-bener usaha yang mana ya, kita coba hitung aja. Bisnis apa, ternak apa yang maksimal 20 hari sudah bisa kita panen. Oh, berarti maggot 20 hari panen ya Pak? 20 hari panen. Bahkan ada kalau makanannya itu bagus, sampah yang kita masukkan bagus, 12 hari sudah bisa kita panen dari menetas. Fakta datanya banyak. Terus yang kedua, bisnis apa yang tidak pakai modal, pakannya gratis. Pakannya gratis. Zero cost istilahnya. Ya cuma di maggot ini. Di maggot. Dan marketnya, karena kita punya, kebetulan background saya peternakan ya, waktu itu saya sudah sempat ke adik kelas saya, kakak kelas saya kebetulan kan rata-rata formulator ya di pabrik-pabrik pakan. Ada di Pokpan, Konfit, Wonokoyo, Cargill, Samsung. Lah ini maggot ini kalau di dalam sebuah komposisi bahan baku, dia itu mensubstitusi. Kalau di konsentrat itu kan bahan bakunya ada MBM, meat bone meal, ada fish meal, tepung ikan, ada soybean meal, tepung kedelai ya, bugil kedelai. Yang kita rata-rata ini impor semua. Nah, maggot ini bisa mensubstitusi, menggeser MBM. MBM itu meat bone meal, tepung daging dan tulang. Yang sekarang ini kita masih impor dari Australia, dari Amerika, Kanada. Nah, tepung daging tulang ini kan dibuat dari sapi jantan yang baru lahir itu langsung dibikin tepung. Karena kan tidak ada gunanya sapi jantan itu. Karena mereka perkawinan rata-rata kan tidak pakai sapi jantan, tapi pakai inseminasi buatan. IB ya, siap. Itu dibikin tepung. Itu kalau diaplikasikan bikin konsentrat hanya bisa dipakai untuk unggas saja. Unggas saja. Poultry aja. Tapi kalau dipakai ke ruminansia itu termasuk sapi, kambing. Itu tidak boleh. Nggak boleh, oh gitu. Kenapa? Karena kan ibaratnya sapi makan sapi. Oh ya, siap. Resiko ke antrak atau sapi gila. Nanti jadi gila nanti. Resiko ke penyakit sapi gila. Dan memang ada undang-undang yang melarang itu. Nah, bagusnya lagi berarti maggot itu bisa ke unggas oke, ke ruminansia oke, bahkan ke akuatik juga oke. Ke akuatik juga oke, akuatik perikanan maksudnya. Oh siap. Lele, gurami, nila, bahkan udang, nila, patin mungkin ya. Itu. Untuk perawatan sendiri Pak, dari usia 0, untuk teman-teman kan kadang bingung nih gimana cara merawat maggot. Gimana itu Pak?
Kalau maggot sendiri nomor satu kita nggak boleh jijik ya. Jijik, oke. Tapi maggot ini bukan makhluk yang menjijikkan. Kenapa? Ini kalau tangan kita bau, meskipun kita cuci ya pakai sabun, tetap nggak hilang baunya. Cuma kita masukkan tangan kita ke maggot. Saya coba ya, Pak. Nah, kita masukkan 5 menit 10 menit. Baru kita cuci pakai air biasa aja, hilang. Karena dia itu bisa menyerap bau. Si maggot ini, Pak? Si maggot ini. Oh gitu. Nah, jadi perawatan pertama itu kita berawal dari telur. Telur, oke. Telur kita buat biopon untuk penetasan. Biopon penetasan itu kurang lebihnya 3 hari menetas. Kalau masih awal itu namanya baby maggot. Baby maggot, oke. Nah itu pakannya harus yang lunak. Apa itu, Pak? Pakan yang lunak? Seperti ampas tahu. Ampas tahu. Terus katul atau Katul. tidak yang halus, yang kita campur air, atau pakai ampasnya itu kelapa. Kelapa, oke. Ya. Bekas Jadi pokoknya parutan kelapa? Parutan kelapa. Oh gitu, oke. Kalau dia sudah lebih dari paling tidak umur 7 hari, baru kita kasih makan sembarang bisa. Yang penting gitu. organik. Yang penting organik. Yang penting organik. Bahkan pakai kotoran ayam pun bisa. Bisa juga, Pak. Ya, KA itu asal kita fermentasi dulu, biar baunya nggak terlalu menyengat. Oke. Fatal. Pak, jenengan kan barusan bilang dari usia telur 3 hari netes jadi baby maggot. Baby maggot. Dari usia baby maggot sampai dengan panen ini butuh waktu berapa hari, Pak? Kita ada yang panen 12 hari. 12 hari, oke. Toleransi maksimal harus panen itu 20 hari. 20 hari. Tapi yang sering terjadi 17. 17. Oh. Jadi kalau 20 hari itu paling mentok. Oke. Besar maupun kecil kalau sudah 20 hari harus kita panen. Dipanen. Harus dipanen. No. Jenengan tadi juga sudah menjelaskan maggot ini bisa untuk ruminansia, bisa untuk unggas, bisa untuk akuatik. Nah, prospek kedepannya usaha maggot ini gimana, Pak? Terus terang saya berangkat awalnya kan dari market ya, dari kebutuhan pasar. Jadi saat itu saya uji coba dengan salah satu adik kelas saya dia kerja di perusahaan sebagai formulator ya. Tak tawari, dia oke, akhirnya lampu hijau, malah dia minta coba Mas aku kirimin 7 ton. 7 ton maggot. 7 ton maggot fresh. Nah, saya mikir 7 ton ini wong kita belum punya budidaya. Saya memang sudah ngerjain kecil-kecilan ya. Sebelum saya berani ngeflorkan ke teman-teman komunitas itu. Sampai hari ini kita jangankan 7 ton. 1 hari 1 ton aja belum pecah telur itu. Belum. Jadi mau kita mengambil kontrak atau MOU juga kita nggak berani. Nanti bukan malah profit yang kita dapat, punishment malah. Punishment. Penalti kan? Karena tidak bisa memenuhi stok itu ya, Pak. Penalti. Terus yang kedua, saya di nasional tergabung di PKMI. PKMI itu Perkumpulan Komunitas Maggoter Indonesia. Kebetulan saya juga founder di sana. Founder di sana. Salah satu teman founder saya itu, saya sebut namanya aja Pak Budi Tanaka, itu di Bogor. Dia sudah ekspor itu. Ekspor maggot? Ya, dengan PT Biocycle Lindonya ke Eropa. Dan saya tahu bayarnya siapa, PT-nya siapa, dan kebutuhannya berapa, itu masih kurang. Jadi produknya ke sana itu dried larva atau maggot kering, terus tepung larva maupun minyak maggot atau oil maggot. Itu masih kurang-kurang. Masih kurang-kurang. Kita masih mengurus di PT kita untuk sertifikasinya. Kita kan belum punya HACCP-nya, terus ISO 9001-nya. Ini masih kita proses. Next kita memang arahnya ke sana. Bakalan ekspor ya, Pak ya? Ekspor. No, Pak, dari setiap usaha kan pasti ada namanya resiko atau ada untung ada resiko kan? Iya. Resiko dari berbudidaya maggot sendiri apa ini, Pak? Resikonya satu. Apa itu, Pak? Budidaya maggot ini merubah profesi seseorang menjadi pemulung. Nah, itu. Awalnya guru, karena ternak maggot jadi pemulung. Jadi pemulung ya, Pak? Kalau mentalnya enggak kuat, bisa dimarahi istrinya. Enggak usah ternak sudah. Gitu. Enggak usah ternak. Dan banyak ini. Banyak yang kejadian seperti itu ya dari teman-teman ya. Terus resikonya terjadi perebutan atau kapling-kapling tempat-tempat sampah yang memang berpotensi menghasilkan, seperti kayak sisa-sisa restoran. Restoran. Ini jadi rebutan sekarang, dan ini yang
sekarang sudah terjadi di Jember, dan di Jember ini insya Allah satu-satunya loh ya yang berbasis komunitas. Oh, Satu-satunya, coba cek aja. Saya berani bicara gitu karena datanya memang seperti itu. oh, siap. Ya, jadi orang yang berani bikin komunitas ini kan kalau enggak punya pasarnya sama dengan bunuh diri gitu. Dan rata-rata yang ini kan kita ada temen di Bogor itu per hari sudah 1,2 ton per hari ya Produksinya. produksi. Jadi kalau mau ternak maggot ini mau gaji berapa kita sendiri yang menentukan. Oh, Taruh kata kalau kita bilang 1 gram ini berpotensi menghasilkan fresh maggot jadi 2,5 kilo ya, itu rata-rata. Kalau kita mau gaji misalkan ya kita ternak 20 gram kalau dikalikan 2,5 berarti kan dapat 50 kilo. Kita beli kan dengan harga 5.000. Misalkan ini kita beli sebelumnya 6.000 karena kita kondisi market ini kita turun jadi 5.000. Kalau 50 kilo berapa? 250. 250. Kalau tiap hari panen, wah, Lumayan juga ya, 7,5 juta kalau satu bulan. Satu bulan. Berarti gaji berapa kita sendiri yang menentukan. Asal rajin-rajin mulung itu tadi ya? Iya. Jadi motonya di KMJ kan kerja bareng sugih bareng. Oh, kerja bareng, sugih bareng. Nah, Pak, harapan kedepannya dari teman-teman KMJ sendiri nih gimana Pak? Apa pengen ekspor atau pengen kandangnya diperluas atau gimana Pak? Pertama kita pengen mendampingi. Jadi kalau maggot terbaru itu, new maggoter itu dia harus paham prosesnya dulu. Dari saat ada yang mau besar kita larang dulu, jangan gede-gede, mulai 10 gram aja dulu. Dari situ kita tahu prosesnya. Awalnya itu dia hanya sekedar pembiakan atau pembesaran aja, beli maggot artinya beli telur. Setelah itu dia harus naik level menjadi punya siklus sendiri. Artinya punya siklus sendiri seperti itu, punya insektarium, tempat lalat sendiri. Telurnya sudah tidak beli. Awalnya telur beli, habis itu telur tidak beli. Setelah itu dia harus punya naik level lagi kalau memang bisa. Jadi kalau awalnya beli telur, terus bisa produksi telur, kalau bisa terakhir dia punya integrated farm sendiri. Misal punya ayam petelur, ayam sendiri, ayam kampung. Kalau ini dikasihkan ayam kampung ini kan termasuk protein favorit paling ini ya, paling bagus. Doyan. Iya. Jadi rebutan. Jadi kalau ayam kampung pun kan enggak susah jualnya. Misalkan dia enggak harus setor. Jadi kita enggak mewajibkan teman-teman di komunitas itu harus setor ke kita, enggak. Mau dia kasihkan ke ternaknya sendiri juga monggo, enggak apa-apa. Jadi mau dijual ke kita juga kita terima. Itu enak kan sudah kan? Jadi untuk pelaku-pelaku peternak maggot jadi nggak usah bingung pasar ya Pak ya? Enggak perlu. Jadi langsung bisa store sini juga bisa, dipakai sendiri juga. Berapapun bisa. Kita terima. Berapapun kita terima. Oke Pak Mas Sudi, terakhir dari saya. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin mulai buka usaha, karena kan tidak semua orang berani buka usaha Pak. Ada yang ragu, bingung, galau. Itu gimana Pak? Tips-tips. Ya. Kalau saya pesan ya, jadi niat apapun itu kita harus luaskan niatnya. Kalau niat di sini ini kan kita niat bumi bersih ya. Bumi bersih. Jadi motivasinya itu motivasi lingkungan. Tapi ketika kita melakukan ini kan maggotnya itu juga termasuk pahlawan lingkungan ya. Peternaknya, maggoternya juga sama, juga sebagai pahlawan juga dalam membersihkan. Ini sekarang dengan adanya aktivitas teman-teman, TPA berkurang 30 ton per hari. Yang sebelumnya 180 ton yang ke TPA, masuk ke TPA ya, sekarang berkurang jadi 150-an. Artinya komunitas ini sudah secara masif ya, sudah bergerak secara otomatis karena dorongan satu lingkungan, yang kedua karena motivasi ekonomi. Nah, tapi yang paling penting ini kita jaga yang pertama sebenarnya. Kalau kita niat, jadi kalau seperti di Yalidi sendiri punya falsafah ya, bumi bersih pasti untung. Bumi bersih. Jadi ketika kita melakukan hal-hal aktivitas membersihkan
sampah baik organik maupun non organik, secara tidak langsung kita pasti untung. Pasti untung. Untungnya banyak lah. Untungnya banyak untuk diri kita maupun keluarga kita maupun lingkungan sekitar kita. Oh, oke, mungkin ini ya Pak ya. Ketika saya tarik kesimpulan, setiap usaha yang akan kita lakukan harus punya nilai kebermanfaatan yang lebih. Kita harus lebar atau luas jembar ya Pak ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Masudi telah memberikan waktunya kepada tim channel Ada Peluang. Semoga penjelasan dari Pak Masudi bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan bisa menjadikan motivasi untuk beternak maggot ya, gitu Pak. Iya. Oke, untuk teman-teman jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada peluang pasti ada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.